Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah bisa memberikan ridahnya pada hari ini. Karena kita dapat berkumpul bersama walaupun dalam kondisi pandemik. Dan kita berkumpul dalam suatu tempat di dunia maya. Tidak secara langsung sehingga kita tidak bisa saling berjabat tangan. Tapi jikalau saya pada hari ini mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu semua, karena untuk dapat mengikuti seminar ini juga membutuhkan sebuah effort yang tinggi, sebuah semangat yang tinggi, sebuah motivasi yang tinggi, agar kita dapat saling kenal mengenal. Salam dan taslim kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW bersama dengan seluruh keluarga, para tabi'in, para mukminin, dan sahabat-sahabat lainnya. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk menyampaikan terima kasih kepada Igi yang telah mengundang saya dan sedikit memaksa saya untuk hadir dalam seminar ini. Bahkan saya dikirimi berkali-kali ingatan agar supaya saya tidak lalai dalam persoalan ini, karena biasanya kami dengan berbagai kesibukan yang ada, berkeliling di Sulawesi Barat dan sebagainya, kadang-kadang ini waktu ini sudah bukan lagi 24 jam dalam sehari, tapi sudah mendekati 30 jam dalam sehari, bahkan 10 hari dalam seminggu. Sebegitu banyaknya kegiatan, sehingga hampir semua mekanisme, hampir semua titik, hampir semua sistem yang ada, itu kelihatannya membutuhkan usaha untuk dalam rangka perbaikan-perbaikan, menuju peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang ada pada Provinsi Sulawesi Barat ini. Pada hari ini barangkali saya diberikan satu topik yang terus terang saya belum berpengalaman di dalamnya. Kenapa? Karena asesmen nasional ini belum pernah terjadi sebelumnya dan untuk pertama kali terjadi, sehingga ketika kita membicarakan apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana mekanismenya, bagaimana metodologinya, ini akan sangat sulit karena kita baru dalam proses membayangkan atau merencanakan. Tapi intinya bahwa asesmen nasional ini bukanlah pengganti ujian nasional. Itu yang paling penting kita pahami bersama, sehingga di sekolah itu kadang-kadang masih ada dilakukan bimbingan menyelesaikan soal-soal. Di sekolah itu atau ada bimbingan di luar sekolah dengan berbagai macam nama, dan saya tidak usah sebutkan nama-namanya, tetapi ada banyak sekali bimbingan hanya untuk menyelesaikan soal. Inti dari ujian nasional sebenarnya adalah ketika awalnya adalah bagaimana bisa mengukur kemampuan siswa secara kognitif. Tujuan awalnya. Akan tetapi dalam prakteknya kemudian seolah-olah ujian nasional itu dijadikan sebuah kompetisi. Baik kompetisi itu dilakukan di sekolah, kompetisi dilakukan dalam tingkat level pendidikan di kabupaten, maupun level tingkat kependidikan di provinsi. Inilah yang kemudian menjalar ke seluruh Indonesia, seolah-olah pengukuran ujian nasional tersebut adalah asesmen apakah Anda hebat atau Anda tidak hebat, apakah Anda pintar atau Anda tidak pintar. Padahal ranah yang mereka ukur hanya adalah ranah kognitif. Sementara dalam aspek pendidikan ada 3 ranah yang sangat penting dan menjadi utama, adalah ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Jadi yang pertama adalah ranah pengetahuan, yang kedua adalah ranah sikap, dan yang ketiga adalah ranah behavioral atau ranah psikomotorik yang dijabarkan tadi. Inilah yang kemudian menyebabkan mengapa ujian nasional itu menjadi bagian juga dalam konteks politik yang ada di Indonesia. Sehingga ketika ujian nasional dari 34 provinsi yang ada di Indonesia ini, Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang berada nomor 1 dari bawah, nomor 2 dari bawah. Inilah yang kemudian dijadikan dipolitisasi oleh berbagai macam pihak, seharusnya stakeholder pendidikan,
baik dalam hal itu DPR, bahkan dijadikan sebagai ajang untuk membuli dinas pendidikan sebagai dinas katanya yang tidak becus dalam melakukan praktek proses pembelajaran yang ada di Indonesia khususnya maupun atau Indonesia umumnya maupun Provinsi Sulawesi Barat secara khusus. Inilah yang kemudian dijadikan standar bagi orang-orang yang tidak paham akan pendidikan. Seolah-olah ranah kognitif itu adalah ranah yang terbaik dibandingkan dengan ranah-ranah yang lain. Hal yang ini kemudian bagi saya, ini merupakan satu hal yang sangat menyakitkan, walaupun saya baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dalam 2 bulan terakhir ini. Inilah yang kemudian kadang-kadang dijadikan dasar bahwa ujian nasional itu adalah segala-galanya. Dan ujian nasional, bahkan ujian masuk perguruan tinggi itu kemudian dijadikan dasar bagi seseorang yang menyatakan apakah anaknya hebat atau anaknya tidak hebat. Hal inilah yang kemudian menimbulkan praktek-praktek yang tidak benar di kalangan sekolah. Berbagai usaha dilakukan oleh para guru, para kepala sekolah, bahkan murid itu sendiri dalam rangka untuk bagaimana bisa lulus dalam ujian tersebut. Inilah yang kemudian membuat stres banyak pihak, dan stres itu kemudian menjadi stres yang berjenjang. Karena seolah-olah kalau kita tidak lulus ujian nasional, berarti kita itu sudah masuk neraka. Tidak ada kebaikan buat kita. Dianggaplah anak itu menjadi anak yang bodoh. Anak itu anak tidak punya kemampuan apa dan sebagainya. Inilah yang kemudian oleh pemerintah disadari menjadi sebuah kebutuhan untuk melakukan proses penilaian yang benar, proses yang penilaian yang dapat memberikan kemampuan kepada siswa untuk dapat berkembang, baik secara pribadi maupun secara perilaku dan sikap di masa yang akan datang. Pada tahapan kedua kemudian, ujian nasional ini kemudian dirubah dengan tujuan untuk memetakan sekali lagi yang awalnya untuk lulus dan tidak lulusnya siswa, kemudian dirubah menjadi untuk memetakan tingkat pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga tidak ada lagi kata lulus. Kata lulus diserahkan kepada sekolah, jadi sekolah lah yang kemudian menentukan tingkat kelulusan siswa. Tetapi proses pemetaannya sekali lagi tetap menggunakan ranah kognitif sebagai ranah atau ranah pengetahuan sebagai ranah untuk bisa menunjukkan seberapa besar kemampuan sekolah tersebut dalam mengelola pendidikan di dalamnya, baik usaha untuk peningkatan mutu sekolah maupun usaha untuk meningkatkan mutu siswanya. Dan sekali lagi, karena saya pernah menjadi bagian dari pemetaan sekolah ini, kita melihat terlalu banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Nah, akhirnya pada tahun 2020 kemudian ketika masa pandemi COVID ini hadir di tengah-tengah kita, maka dihapuslah ujian nasional tersebut. Ketika itu ujian nasional kemudian kita ingin rubah metodenya atau tata caranya. Sehingga dalam ujian, dalam asesmen nantinya, jadi kalau tadinya adalah ujian, kali ini adalah asesmen. Asesmen nasional adalah merupakan sebuah asesmen. Jadi bukan tes, bukan ujian, tetapi kita mengevaluasi. Kita melakukan feedback analysis. Kita melakukan upaya untuk bisa melihat seberapa besar sebenarnya kualitas pendidikan yang ada di anak-anak kita. Dan kemudian asesmen nasional ini yang diharapkan bahwa ketika ranah yang diharapkan untuk menjadi bagian dalam upaya proses pembangunan nantinya, maupun bagaimana kita bisa melihat kemampuan siswa sekaligus jati diri siswa, maka disitulah kita akan bisa mendapatkan bagaimana proses penilaian yang sebenarnya itu terjadi. Akan tetapi sekali lagi saya katakan kondisinya ini masih samar-samar. Kenapa saya katakan samar-samar? Karena asesmen nasional ini belum terjadi, tapi akan terjadi. Dan kita sendiri belum pernah punya pengalaman untuk bisa melihat apakah asesmen nasional ini benar-benar dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat dalam rangka untuk bisa melihat keutuhan kemampuan dari siswa
maupun keutuhan dan kemampuan dari sekolah dalam rangka melaksanakan pembelajaran di sekolahnya. Jadi kita sendiri itu belum sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, kita belum punya pengalaman dengan asesmen nasional. Akan tetapi rambu-rambunya sudah jelas. Dan dari rambu-rambu tersebut kita sudah bisa melihat bahwa dalam melakukan asesmen nasional ini ada 3 hal yang akan dilakukan. Dan ini tidak hanya dilakukan kepada siswa saja, tetapi juga kepada guru dan kepada kepala sekolah. Mengapa 3 hal ini harus dilakukan secara bersamaan? Karena kita ingin melihat signifikansi atau relasi atau hubungan antara ketika objek yang menjadi dasar untuk bisa melihat keutuhan dari kualitas seorang manusia. Dari konteksnya sekarang bukan lagi bagaimana lulus dan tidak lulus, bagaimana ranking dan tidak ranking, tapi kita sudah mulai masuk ke dalam ranah yang paling mendalam adalah kemampuan manusia. Sementara kemampuan manusia itu indikatornya ada 2, yaitu kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya dan kemampuan menciptakan inovasi dalam kerangka untuk melakukan perubahan terhadap sebuah komunitas maupun masyarakatnya. Inilah yang kemudian hadir dalam asesmen nasional ini. Jadi asesmen nasional ini kemudian melahirkan sebuah konsep, kalau dalam Bloom itu mulai dari C1 sampai C12 kalau saya tidak, atau C9 kalau saya tidak salah. Aspek yang kita kemudian mulai masukkan ke dalam mekanisme sistem asesmen nasional ini ada 3. Yang pertama adalah uji kompetensinya, uji kompetensi siswanya. Jadi kemampuan siswanya yang diukur secara kognitif melalui 2 mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme uji matematikanya. Kenapa matematika menjadi dasar? Karena matematika ini yang membangun logika. Fungsi coding. Bagaimana kemudian kita melakukan analisis terhadap kodifikasi dari sebuah mekanisme yang ada. Fungsi yang ketiga, kita melihat selain coding, matematika, kita juga bisa melihat literasi. Kemampuan membaca, kemampuan memahami, kemampuan memberikan solusi, kemampuan untuk menuliskannya, kemampuan untuk bisa memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang tidak hanya dihadapi oleh siswa, tapi juga dihadapi oleh guru, dan juga dihadapi oleh para kepala sekolah. Dari hasil pengamatan saya berkeliling di seluruh Provinsi Sulawesi Barat ini, kira-kira hampir sekitar 40-50 sekolah negeri saya sudah datangi, itu masih banyak hal yang masih merupakan, menurut saya, masih membutuhkan sebuah akselerasi atau sebuah proses belajar yang utuh. Karena sejak pandemi COVID ini memang benar-benar mematikan, hampir semua mematikan motivasi siswa, mematikan kreativitas siswa, mematikan kemampuan guru, membuat ketakutan di mana-mana, dan inilah yang kemudian harus diberikan jawaban. Sebagai contoh yang paling sederhana, pada tahun 2020 kami melakukan ujian masuk perguruan tinggi. Berdasarkan data, hampir semua kemampuan karena ujian masuk perguruan tinggi ini hanya didasarkan oleh uji stokastik saja, yaitu hanya untuk melihat kemampuan bernalarnya saja siswa, maka kami menemukan bahwa kemampuan tersebut menurun hampir lebih dari 30%. Ini membuktikan bahwa pandemi ini kemudian memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada siswa untuk bisa membangkitkan kembali semangat belajar mereka, motivasi belajar mereka, bahkan yang lebih penting adalah kemampuan untuk mengembangkan wawasan siswa. Ini sama sekali tidak terjadi. Berdasarkan sebuah hasil penelitian mahasiswa saya, S3, mahasiswa doktoral saya di Sulawesi Barat, bahwa hampir semua pembelajaran, lebih dari 87% pembelajaran di Sulawesi Barat ini tidak terjadi. Tidak efektif malah. Bahkan guru hanya berputar-putar pada persoalan-persoalan yang dihadapinya, kemudian beberapa di antaranya kemudian melakukan upaya, istilahnya saya ini membuli dinas pendidikan.
Mereka selalu menyatakan bahwa infrastruktur tidak cukup. Kita selalu menyatakan ruang kelas tidak ada. Kita mau melakukan praktek laboratorium tidak ada. Dan itu terus-terus menerus didengungkan, sehingga menyebabkan kemampuan, bahkan kemampuan dari Dinas Pendidikan tersendiri itu tersandra, baik di Ombudsman, baik di beberapa mekanisme anulin sebagai tempat ini. Bahkan dalam Ombudsman itu tercatat bahwa Dinas Pendidikan ini atau sektor pendidikan ini menjadi sektor tertinggi yang paling banyak pengaduannya. Ini membuktikan ada tidak kepuasan dari para guru maupun kepala sekolah, bahkan beberapa stakeholder pendidikan lainnya yang berada di luar lingkaran pendidikan. Dan yang menjadi dasar mereka selalu menyatakan bahwa Sulawesi Barat ini masih terendah aspek pendidikannya. Nah, apa yang terjadi kemudian saya hadir, diminta untuk hadir, kemudian berinteraksi dengan beberapa. Saya justru menemukan kebalikan dari apa? Dari hasil-hasil temuan tersebut. Dan itulah sebabnya saya sangat berharap bahwa instrumen kedua dari asesmen nasional ini, yaitu survei karakter siswa, di sini akan bisa terlihat bahwa sebenarnya kemampuan siswa itu sangat luar biasa. Beberapa di antaranya sifat-sifat yang sangat penting itu justru hadir di dalam siswa. Apa itu sifat-sifat itu? Yang pertama adalah kejujuran. Ketika kita berbicara bagaimana kemudian di dunia industri dan dunia usaha, di Dudi misalnya, maka aspek yang paling penting yang harusnya hadir itu bukan kemampuan untuk menjawab soal, tapi kemampuan untuk berperilaku baik, jujur, bekerja keras, termotivasi, dan mencintai pekerjaannya. Nah, inilah yang kemudian diukur dalam survei karakter. Sehingga soal-soal dari survei karakter itu akan mengungkapkan kemampuan siswa untuk dapat survive kemudian seketika setelah mereka selesai. Karena di SMK itu sebenarnya tidak diharapkan siswanya itu lanjut ke perguruan tinggi, tapi di SMA diharapkan lanjut ke perguruan tinggi. Nah, survei karakter inilah yang kemudian akan bisa memberikan jawaban kemana mereka akan pergi, kemana mereka akan melanjutkan. Apakah mereka mempunyai kemampuan survive yang sangat tinggi, ataukah mereka itu hanya bisa menjadi pecundang-pecundang saja di dunia ini atau di masa depan. Atau mereka memang sudah tidak termotivasi sama sekali untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Karena sesungguhnya di guru-guru tersendiri, kegiatan pembelajaran bagi mereka juga kadang-kadang menjadi kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakternya. Karena di banyak tempat guru itu, sebagian guru kita itu lebih suka berkumpul membicarakan masalah politik dibandingkan dengan membicarakan masalah bagaimana mereka meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Saya bahkan tidak pernah melihat di salah satu sekolah pun kemampuan untuk melakukan evaluasi, motivasi. Ini catatan juga buat seluruh kepala sekolah di Sulbar. Tidak ada sama sekali saya temukan bahwa guru itu melakukan inovasi dalam usaha melakukan pembelajaran. Mereka hanya bisa memberikan modul, disuruh siswanya baca, disuruh siswanya menganalisa, disuruh siswanya menjawab, setelah itu dikumpul dan diberikan. Jadi hampir sebagian besar guru itu hanya bisa melakukan asesmen untuk siswanya, tapi tidak pernah bisa melakukan asesmen untuk dirinya sendiri. PTK tidak pernah dilaksanakan oleh semua guru yang ada di Sulbar ini. Tidak ada, bahkan sampai hari ini saya tidak pernah menemukan ada laporan bagaimana sebenarnya hasil pengambilan keputusan dalam membuat sebuah model pembelajaran di awal, di tengah, di akhir. Hampir tidak ada guru yang membuat PTK ini atau asesmen sendiri untuk bisa melihat atau mengukur kinerjanya sendiri. Bahkan saya belum menemukan sampai hari ini seorang guru itu melakukan apa yang disebut dengan kontrak kinerja. Apa target yang dia ingin hasilkan? Apa dampak yang ingin dia jadikan? Apa siswanya nantinya? Itu kita bahkan belum menemukan itu. Nah, aspek ini kemudian diukur oleh pada bagian kedua dari ini adalah karakter siswa.
Tetapi setelah diukur karakter siswanya, maka yang diukur kemampuan yang selanjutnya adalah kemampuan lingkungan sekolah dalam menciptakan proses pembelajaran. Apakah benar sekolah yang punya fasilitas yang cukup akan jauh lebih baik dengan sekolah yang punya fasilitas yang sederhana? Karena sesungguhnya kita akan bisa melihat relevansi itu jika nantinya survei terhadap lingkungan sekolah ini yang menjadi bagian ketiga dari asesmen nasional ini yang akan memberikan jawabannya. Pola hubungan relasi antara aspek sarana prasarana, aspek kualitas guru, aspek leadership kualitas kepala sekolah, aspek pembelajaran, aspek peningkatan kognisi daripada siswa, inilah yang kemudian harusnya bisa dapat terukur dengan resmi. Dan itulah sebabnya mengapa asesmen nasional ini dilakukan dalam rangka untuk bisa melihat keutuhan dari seluruh mekanisme yang terjadi di sekolahnya. Jadi bukan hanya sekedar mengukur kemampuan analisis siswa, mengukur pemahaman siswa, mengukur bagaimana siswa itu kemudian mampu untuk memberikan solusi atau jawaban terhadap soal-soal yang mereka punya. Tetapi kita juga akan melihat faktor-faktor relevan yang kemudian saling berhubungan dalam rangka menciptakan kualitas pembelajaran yang baik. Itulah sebabnya kenapa saya sangat menunggu hasil dari asesmen nasional ini untuk dapat dijadikan sebagai alat ukur sejauh mana kemudian Sulbar ini telah melakukan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan baik secara nasional maupun secara regional Sulawesi, bahkan di tingkat provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Jadi terus terang kita belum punya pengalaman, tapi kita bisa melihat bahwa rambu-rambu yang ada sudah memberikan penjelasan terhadap bagaimana kemampuan kemudian kita mengukur, kita mengakses siswa tersebut, sekaligus kita mengukur bagaimana kemudian sekolah itu bisa memberikan lingkungan pembelajaran yang baik bagi mereka. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya juga tadi melihat ada satu chat menyatakan bahwa saya kelihatannya yang saya sampaikan ini sukar untuk mereka terima. Ya, jadi kalau begitu saya menganggap ya nantilah mungkin kita akan bisa melihat ini proses ini secara utuh ketika proses asesmen nasional ini sudah hadir betul-betul di tengah kita. Jadi diharapkan nantinya tidak ada lagi kong kali kong antara guru dengan muridnya. Tidak ada lagi guru yang kemudian bisa membantu muridnya untuk memberikan jawaban, karena dampaknya itu sangat luar biasa. Ada keponakan saya, satu keponakan saya, itu lulus dengan ujian nasional terbaik di sekolahnya, di salah satu negeri di Sulawesi Tenggara. Lulus terbaik di sekolahnya. Dianggap oleh gurunya, inilah kemudian anak yang kemudian bisa menjadi kebanggaan sekolah. Ketika dia datang ke rumah saya di Makassar untuk tinggal di rumah saya untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, saya sudah kasih tahu, jangan mendaftar fakultas kedokteran. Dan dia selalu menganggap bahwa nanti dia hebat kalau dia mau mendaftar di fakultas kedokteran. Maka dengan nilai yang dia punya yang hampir rata-rata 9 itu, orang tuanya dengan bangga menceritakan anaknya. Saya bilang, jangan, Mi. Lihat saja bagaimana kemampuan anak tersebut. Kalau bisa ya mendaftar saja di UNM, jadi guru, kemudian kembali ke kampungnya jadi guru. Di Kolaka sana. Itu jauh lebih baik, karena akan jauh lebih memberikan manfaat. Tapi tidak, dia memaksakan diri untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran. Apa yang terjadi? Begitu dinyatakan tidak lulus, kecewa sekali. Mendaftar lagi di Fakultas Kedokteran di UMI. Tidak lulus lagi, masuk lagi di mendaftar lagi di Fakultas Kedokteran Bosowa. Tidak lulus lagi, melamar lagi di Fakultas Kedokteran Unismu, tidak lulus lagi. Ini membuktikan bahwa nilai yang dia dapatkan yang rata-rata 8,9 itu bukan dia yang mengerjakannya, tapi orang lain yang mengerjakannya. Yang saya tidak tahu siapa yang mengerjakannya, apakah gurunya yang mengerjakannya, entahlah siapa yang mengerjakannya. Dan ini membuktikan
setelah saya tes sendiri di rumah, anak ini tidak punya kemampuan sama sekali untuk bisa memberikan jawaban secara utuh. Saya bahkan melakukan beberapa tes sederhana dengan mengambil beberapa soal-soal yang ada pada buku yang saya belikan di Gramedia kepada dia. Nyatanya tidak ada satupun jawaban yang dia berikan itu benar. Ini membuktikan bahwa terjadi kebohongan secara massal yang dilakukan baik kepada siswanya, baik kepada gurunya membohongi dirinya sendiri, kepala sekolahnya membohongi sekolahnya, kemudian gurunya, dan ini bukan terjadi 1-2 kali, tapi terjadi berkali-kali. Sehingga anak-anak yang sudah termotivasi tinggi datang dari kampung, merasa yang terbaik di kampungnya, datang dengan harapan tinggi untuk datang untuk bisa sekolah di universitas-universitas besar di Indonesia, kemudian terpukul karena ketahuan bahwa apa yang selama ini mereka banggakan dari ujian nasional tersebut, ternyata bukan itu kenyataannya. Dan ini tidak hanya terjadi 1-2 kali, tapi terjadi berkali-kali dan berbanyak orang. Dan itulah sebabnya kemudian para orang tua kemudian berkumpul, hampir semua sepupu saya, kalau sudah mau masuk ujian masuk perguruan tinggi, datang semua titip nomor. Apa gunanya itu nomor dititip sama saya? Karena saya juga tidak bisa bikin apa-apa terhadap nomor itu. Makanya saya selalu bilang, kasih belajar itu anakmu, agar dia bisa betul-betul belajar dengan baik. Jangan nomor yang diharapkan, karena nomor tidak menjamin kelulusan. Yang harusnya menjadi dasar kelulusan adalah kemampuan dari siswa itu sendiri, karena komputer itu tidak bisa dibohongi. Ya, tetapi pada dasarnya orang tua dan sebagainya masih berperilaku pada zaman kolonial dulu. Kita kembali ke zaman Belanda, di mana keterkaitan siapa yang paling dekat dengan Belanda, nah itu yang bisa jadi pegawai negeri. Itulah yang bisa kemudian menjadi guru. Nah inilah yang kemudian harusnya kita hapus dalam asesmen nasional ini, sehingga asesmen nasional ini kemudian bisa menjadi guidance baik kepada siswa, baik kepada sekolah, untuk bisa mengarahkan siswa dan kepala sekolahnya di mana anak ini seharusnya berada. Di mana harusnya anak ini kemudian menjadi hero di tempatnya, menjadi yang terbaik di tempatnya, dan tidak memberikan angan-angan kosong kepada siswa-siswa. Itulah sebabnya mengapa ketika ujian nasional saya yang paling sering sekali ketika rapat di Jakarta beberapa kali, saya katakan, jangan anak ini diberikan beban yang luar biasa. Kenapa? Setelah ujian nasional, masuk lagi ujian masuk perguruan tinggi. Nah, akhirnya dirubah mekanismenya. LTMPT kemudian mengambil alih ujian masuk perguruan tinggi, tapi kemudian perguruan tinggi jadi ada semacam memberikan penilaian. Nah, dari hasil nilai tersebut, kemudian perguruan tinggi melakukan seleksi terhadap ini. Jadi sekarang prosesnya sudah berubah, mekanismenya sudah berubah, dan kita melihat perubahan ini kemudian menghasilkan perubahan yang sangat signifikan dalam rangka untuk kita bisa melihat keutuhan ini. Tetapi sekali lagi saya katakan, pandemi COVID ini telah berhasil memukul mundur kita semua dalam aspek pendidikan, dan untuk upaya dalam proses pemulihan ini tersebut, salah satu bagian yang menjadi dasar evaluasi bagi Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia maupun secara spesifik nantinya di Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan melakukan asesmen nasional. Sehingga nantinya dengan asesmen nasional ini kita dapat memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa memberikan kepada siswa, ini loh gambaran masa depan Anda. Disinilah Anda nantinya berkarir. Anda tidak usah perlu setengah mati lagi pergi sekolah kalau memang tidak sesuai dengan keinginannya. Anda akan dapat kemudian menjadi orang yang terbaik, walaupun tidak harus menjadi seorang profesor, tidak harus menjadi seorang guru besar, tidak harus menjadi seorang presiden, karena presiden di Indonesia ini cuma satu dan tidak bisa ada banyak. Jadi ada orang tertentu saja yang bisa jadi presiden. Profesor di Indonesia ini hanya sekitar 2.000 orang dari hampir lebih 360 juta penduduk Indonesia. Janganlah semua mau menjadi semua profesor, tapi berusaha untuk menjadi terbaik di bidangnya. Itu jauh lebih baik, karena sesungguhnya nantinya kita sangat mengharapkan
orang-orang yang bekerja itu bagaikan mengerjakan bangunan itu, jadi ada yang jadi batu bata, ada yang jadi semen, ada yang jadi pasir, ada yang jadi air. Tidak semua orang harus jadi batu bata. Kalau batu bata disusun, runtuh itu bangunan. Kalau semen itu dikumpulkan, runtuh juga itu bangunan. Kalau pasir yang dikumpul-kumpul, tidak jadi apa-apa. Kalau air jadi kumpul-kumpul, jadinya jadi banjir. Tapi kita mau bahwa pembangunan atau peningkatan kualitas SDM di seluruh pemerintah di Provinsi Sulbar ini menjadi bagian seluruhnya. Orang tua bertugas sesuai fungsinya, guru bertugas sesuai fungsinya, sekolah bertugas untuk membangun semangatnya, siswa bertugas untuk belajar dengan baik. Kepala dinas bertugas untuk melakukan evaluasi, melakukan pemantauan, melakukan perencanaan, memantau proses pembelajaran, meningkatkan kualitasnya, melakukan upaya-upaya baru dalam meningkatkan model pembelajaran baru dan sebagainya, dan memfasilitasi guru, memberikan gaji dan sebagainya. Inilah yang harusnya kita kembalikan kepada tempatnya. Sehingga saya yakin dengan sangat yakin dalam 2 tahun ke depan insya Allah Sulbar akan memperlihatkan Sulbar yang dengan wajah pendidikan yang baru. Sulbar dengan wajah pendidikan yang jauh lebih berkualitas dengan apa yang terjadi selama ini. Sehingga hasil dari asesmen nasional ini sangat kami harapkan menjadi cerminan buat kami. Dan itulah sebabnya saya tidak hanya duduk berpangku tangan di kantor menerima laporan yang kadang-kadang kadang-kadang hanya menerima cerita-cerita baik saja. Tapi saya ingin masuk ke setiap sekolah untuk bisa merasakan apa yang menjadi sebenarnya kebutuhan sekolah. Dan salah satu bagian dari asesmen nasional itu adalah bagaimana kemudian sekolah dapat menciptakan proses pembelajaran yang terbaik buat anak-anak. Kita tidak perlu menghasilkan Soekarno, kita tidak perlu menghasilkan orang secerdas Hatta, tapi kita harusnya mampu menghasilkan masyarakat yang termotivasi untuk melakukan perbaikan untuk masyarakatnya. Masyarakat yang jujur, yang mau menceritakan apa adanya dan tidak merusak mekanisme yang ada. Masyarakat yang kemudian mempunyai sifat kerja keras, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam rangka menciptakan kualitas sosial yang baik. Masyarakat yang mau bekerja keras, mau berusaha keras, menciptakan inovasi baru, menciptakan kreativitas baru dalam rangka menopang ekonominya, baik ekonomi keluarganya maupun ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Karenanya saya sangat berharap nantinya dari seminar pendidikan ini kita akan bisa melihat semua kemampuan aspek secara utuh dihasilkan melalui asesmen ini. Pasti saya tahu pasti masih ada kelemahan-kelemahan yang terjadi karena ini masih tahun pertama. Tetapi kita akan bisa mendapatkan proses penilaian terbaik dari asesmen nasional. Saya sudah minta kepada seluruh kepala bidang saya untuk tidak bermain-main dalam proses ini. Bahkan didukung oleh semua kepala cabang dinas yang ada, didukung oleh semua aspek penunjang yang ada. Saya katakan begini, Sulbar ini sudah terlalu lama nomor 33 dan 34. Paling tidak kasih naik sedikit. Kalau tidak 32, 31 mau dulu. Tahun depan kita kasih naik di atas 30. Paling tidak ada proses perbaikan. Sehingga masyarakat itu akan bisa memberikan kepercayaan kepada Dinas Pendidikan bahwa mereka itu bekerja. Tidak hanya datang duduk di kantor jam 11, masuk jam 11, pulang jam 12. Tidak ada lagi sekarang itu. Yang ada di kantor saya sekarang ini adalah semua orang sudah duduk pada tempatnya, menjalankan fungsinya dengan baik, berpikir dengan baik, dan alhamdulillah tadi malam saya pulang itu jam 12 malam, sebagian besar itu masih ada di kantor dan sebagian lagi bekerja melalui WFH. Alhamdulillah semua pekerjaan telah berhasil kami rampungkan untuk tahun 2020. Semalam itu sampai saya tidak tidur. Karena saya bilang siapa tahu masih ada di tanda tangan jam 1, jam 2, jam 3, saya harus tetap hadir di situ. Dan itulah sebabnya saya setelah salat subuh tadi saya baru tidur. Jadi ini baru bangun ini sebenarnya. Tapi karena jam 9 sudah harus bertemu dengan teman-teman di IG, saya katakan ya sudahlah. Ya, dalam kondisi apapun, seorang kepala dinas yang diamanahi oleh negara itu harus hadir untuk bisa memberikan motivasi atau bagaimana kita bisa memberikan harapan kepada masyarakat dan kita implementasikan harapan itu untuk bisa menjadi sebuah masyarakat madaniyah yang terbaik untuk kita semua
Dan inilah kemudian yang hasilnya akan memberikan kepercayaan kepada seluruh aspek atau seluruh bagian dari Dinas Pendidikan untuk dapat bekerja dengan baik dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, dan paling tidak bisa memberikan semangat baru kepada dunia pendidikan yang ada. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf, saya hari ini tidak hanya bertugas sebagai kepala dinas, tapi saya harus bertugas sebagai seorang ayah yang baik. Dan seorang ayah yang baik itu adalah seorang ayah yang datang ke sekolah untuk menerima rapor siswanya. Nah, karenanya izinkan saya setelah ini saya izin pamit, karena saya harus menerima rapor untuk anak-anak saya, karena tidak selamanya saya harus berfungsi sebagai kepala dinas. Karena kalau itu habis misalnya, karena anak-anak saya nantinya tidak akan bisa mendapatkan perhatian dari saya. Jadi izinkan setelah ini, saya mohon pamit untuk bisa ke sekolah anak saya, untuk bisa menerima rapornya, dan harus bisa siap menerima kenyataan apapun yang terjadi. Karena saya sudah beritahu kepada gurunya, sejelek-jelek apapun anak saya, harus saya diberikan catatan. Karena yang saya tidak mau dengar adalah kebaikannya. Yang saya mau dengar adalah apa yang masih kurang dari dia, sehingga yang kurang tersebut dapat kita isi nantinya di rumah. Saya kira cukup, ya. Jika diizinkan oleh Bapak dan Ibu sekalian, dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, seminar pendidikan yang dilaksanakan oleh IG Kabupaten Majene dengan ini saya nyatakan dibuka dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.